Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 279. Dasar kamu brengsek. Ucapan ini membuat hati Jaiden kesenangan. Dia memang dasarnya orang yang paling kompeten di sisi T-Rex, tapi belakangan ini Paman T-Rex selalu membahas Rocky. Sikapnya tambah hormat ini membuat Jaiden seketika merasa dirinya dibuang, hatinya diam-diam tidak senang. Melihat penampilan Rocky hari ini, juga hanya begini saja. Orang seperti ini, sama sekali tidak berhak untuk berada di tingkat yang sama dengannya. Jaiden sama sekali tidak memandang Rocky, seketika sudah melemparnya dari pikirannya. Sekarang semua tenaganya digunakan untuk melawan Pim. Terakhir kali dia kalah satu jurus dari Pim, setelah pulang dia melakukan pengasingan 2 tahun adalah demi mengalahkan Pim, merebut reputasinya kembali. Sekalian, membuat Paman T-Rex tahu siapa yang lebih hebat antara dia dan Rocky. Rocky berjalan masuk ke kamar, menggerakkan kepala untuk menyapu sekitar. Walaupun hotelnya tidak besar, tapi juga dibereskan dengan sangat bersih dan rapi. Di seberang jendela adalah sebuah gunung hijau yang tinggi, dikelilingi kabut, pemandangannya sangat indah. Di lembah gunung yang tidak jauh, ada beberapa paviliun. Di antaranya ada sebuah menara setinggi 9 tingkat bergaya kuno, menjulang ke langit, juga terlihat mengagumkan di pemandangan malam hari. Ini adalah titik pemandangan, Menara Cloudview. Dilihat dari atas menara bisa melihat lautan awan, pemandangannya membuat pangling. Di bawah menara adalah sebuah tempat umum yang datar, merupakan tempat pertandingan kali ini. Saat Rocky sedang melihat menara Cloudview dari kejauhan, tiba-tiba merasa di belakang tubuhnya ada sedikit pergerakan aliran udara yang lemah. Pikirannya menjadi tegang, langsung memutar badan, langsung memukul ke bayangan orangnya. Orang berpakaian hitam di belakang tidak menyangka, mengangkat tangan untuk menghalangi dengan panik, melompat mundur ke belakang. Namun, walaupun gerakannya cepat tapi Rocky malah lebih cepat. Langsung menapak dada orang berpakaian hitam. Dia tidak segan-segan, kekuatan tapakannya mengerikan, begitu pukulan ini didaratkan, lawan pasti akan terluka berat. Saat tangannya hanya selisih setengah senti dengan tubuh orang berpakaian hitam, Rocky tiba-tiba mengerutkan alisnya, memaksa untuk menarik kekuatan tapakannya. Namun walaupun kekuatannya menghilang, tapi kekuatan pukulannya malah tidak bisa ditarik kembali, langsung mengenai bagian dada orang berpakaian hitam. Ah! Suara kesakitan terdengar di ruangan, merdu dan lembut. Sekujur tubuh Rocky juga menjadi kaku, tangannya mengenai bagian yang ganjil, langsung menarik tangannya kembali. Hanya melihat orang berpakaian hitam melepas kain penutup wajahnya, mengulurkan tangan untuk mengusap dadanya, sambil mengomel dengan menggigit gigi. Rocky, kamu. Dasar kamu tidak sopan. Rocky juga seketika canggung, dia tadi sedang fokus memikirkan soal kompetisi, tiba-tiba mendengar ada suara angin yang datang, jadi Tianpa sadar melancarkan satu serangan. Dia mana menyangka ternyata Magi si pembuat onar lagi. Kalau bukan karena penciumannya tajam, mencium aroma tubuhnya, menarik kembali tempat waktu, pukulan yang tadi begitu didaratkan, bisa langsung membuatnya muntah darah, organ tubuhnya hancur berkeping-keping. Rocky hanya tersenyum dingin, apa lain kali kamu bisa tidak memainkan permainan lama dengan berbuat curang begini? Bukan urusanmu. Wajah Magi memerah, wajahnya marah. Dadanya masih sangat sakit, seperti ditepuk dengan tenaga oleh orang. Tidak hanya sakit, seluruh tubuhnya juga tidak nyaman, malu sampai lehernya juga memerah. Magi marah dan malu, benar-benar tidak tahan untuk menendang Rocky beberapa kali.
Dia ini sudah mengambil keuntungan darinya, masih pura-pura bodoh. Melihat wajahnya marah, Rocky juga melihat tubuhnya dengan kaku. Tidak disangka anak ini, pertumbuhannya begitu baik, tidak tahu juga tumbuh dengan makan apa. Maggie juga memperhatikan pandangan Rocky, dia menundukkan kepala, seketika merasa tambah malu. Dia marah sampai langsung menyergap kemari, menggerakkan tinju kecilnya, memukul, menghajar dan mengomeli Rocky. Rocky, kamu benar-benar brengsek. Kamu lihat lagi. Aku pukul kamu sampai mati. Rocky hanya bisa tersenyum mati, membiarkannya memukul beberapa kali untuk melampiaskan amarah. Walaupun kesalahannya tidak ada padanya, tapi siapa suruh dirinya memang mengambil keuntungan. Lagi pula beberapa pukulan dan tendangannya, kalau mengenai tubuh juga hanya seperti dikelitik. Maggie memukulnya beberapa kali dengan marah, akhirnya terpaksa menghilangkan amarahnya. Melihatnya berhenti, Rocky baru mengerutkan alis dan bertanya, kenapa kamu kesini? Bernard juga datang. Kakekku tidak datang, aku sengaja datang kemari untuk menemuimu. Rocky melihatnya dari atas ke bawah, melihatnya berpakaian seperti mau keluar di malam hari, juga menggendong sebuah ransel, tidak bisa tidak menggelengkan kepala kabur keluar ya. Itu tentu saja, kakekku tidak mengizinkanku kemari, katanya di sini terlalu berbahaya. Maggie cemberut, lalu mengulurkan tangan untuk menarik lengan Rocky, bicara dengan panik, Kak Rocky, kamu malam hari ini cepat pergi. Jangan menetap di sini, kalau tidak kamu akan dalam bahaya, ada orang yang ingin menyerangmu. Rocky merenung sejenak berkata, Jimmy ya. Maggie terkejut, bertanya dengan kaget, kamu tahu pamanku? Rocky berkata, tidak hanya tahu, aku juga pernah bertemu dengannya di kota Gopo. Apa, dia datang mencarimu? Dia bilang apa? Apa dia mengancammu? Maggie begitu mendengarnya tambah panik, bertanya dengan beruntun. Melihat rupa Maggie yang panik, bahkan wajahnya sampai merah, Rocky merasa lucu dan terharu, menggelengkan kepala dan berkata, Jimmy datang ke kota Gopo, tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan Yoga, sekalian menyuruhku jangan ikut campur, dan tidak bicara lebih. Maggie bingung, alisnya masih mengerut, berkata, ayahku demi menikah dengan ibuku, memisahkan diri dari keluarga Chen. Setelah ayah ibuku meninggal, pamanku datang untuk berkabung, menyuruhku kembali ke keluarga Chen untuk mengenali moyang. Aku sudah hidup bertahun-tahun dengan kakek, tentu saja tidak setuju. Tapi kalau pamanku ingin melukaimu, aku pasti akan mencarinya untuk meminta penjelasan. Rocky bicara sambil tersenyum, Jimmy tidak bisa melawanku. Kamu jangan meremehkan pamanku, di sisinya ada seorang ahli bernama Pim, sangat hebat. Maggie langsung berkata, aku datang kali ini, karena ingin memberitahumu, sebaiknya jangan berkonflik dengan Pim. Tapi kalimat berikutnya, Maggie malah tidak menjelaskannya. Dia mengkhawatirkan Rocky ingin bertemu dengannya juga, makanya kabur kemari dari kota Babel. Rocky tersenyum, berkata, tenang saja, selama dia tidak mengusikku, aku tentu saja tidak akan menyerangnya. Melihat dari martabatmu, aku sudah melepaskannya sekali. Maggie menutup mulutnya, sangat tidak percaya. Dari yang dia tahu, ilmu bela diri Pim sangat aneh dan tidak bisa diprediksi, bahkan kakek pun agak takut. Kakek bahkan pernah bilang, Pim ini melakukan pengasingan bertahun-tahun dan latihan keras. Jangan lihat dia kelihatannya seperti berusia 50-an, sebenarnya sejak awal sudah berusia lebih dari 100 tahun. Orang ini sama sekali bukan tubuh orang biasa, sudah mendekati tubuh dewa. Rahib yang berlatih keras begini, walaupun Rocky langsung berlatih dari lahir, paling banyak juga hanya 20 tahunan, mana bisa menandinginya. Maggie berpikir sejenak, mengingatkan sekali lagi, pokoknya kamu jangan pedulikan dia. Kalau pamanku mengatakan sesuatu padamu, kamu beritahu aku pergi cari paman untuk debat.
Rocky hanya tersenyum tidak bicara, dia seorang pria dewasa, hanya bisa bersembunyi di belakang rok anak perempuan kecil. Dia mengangkat kepala dan menilai sejenak berkata, "Kamu mandi tidak?" Maggie tertegun, bicara dengan terkejut, "Mandi apa? Setelah mandi, baru ke kasur untuk tidur dong." Rocky bicara, sembari melepaskan luarannya, "Lagi pula kasurku ini sangat besar, untuk tidur 3 orang pun muat." Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.